Perkenalkan, nama saya Arwin Durifai, NIM 22682 dari kelas SPKSE. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan JIS di perkebunan kelapa sawit. Check it out. Perkembangan teknologi informasi dan komputer yang sangat cepat mempengaruhi cara pandang orang terhadap teknologi perkebunan secara keseluruhan. Beberapa hal yang dulunya dilakukan secara manual dan memakan waktu lama, didorong untuk lebih cepat dan dilakukan secara otomatis atau digital. Sebagai contoh adalah cara akuisisi data spasial di perkebunan kelapa sawit yang pada saat ini mulai menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Drone merupakan pesawat tanpa awak atau unmanned aircraft vehicle yang dikendalikan menggunakan remote control. Kegunaan drone terdapat dua, yaitu sebagai fotografi sehingga dilengkapi dengan kamera, dan yang kedua adalah membawa muatan. Berdasarkan jenis drone dapat dibedakan menjadi dua, yaitu drone multirotor dan drone fixed wing. Drone multirotor adalah model drone yang paling umum digunakan untuk membuat peta dan model. Drone ini terdiri dari bodi utama dan beberapa rotor yang menggerakkan baling-baling untuk melakukan penerbangan dan manuver pesawat. Drone fixed wing dirancang seperti jenis pesawat yang lebih konvensional, terlihat mirip dengan pesawat terbang pada umumnya, memiliki bodi utama dan dua sayap dengan satu baling-baling. Kegunaan JIS di perkebunan kelapa sawit yang pertama, sebagai pemetaan kebun. Dalam memetakan area kebun kelapa sawit, terlebih dahulu dibuat batasan dan jalur terbang drone. Drone tersebut kemudian akan memfoto area kebun kelapa sawit sesuai jalur terbang yang telah ditentukan, dan memfoto semua lokasi secara berkelanjutan dengan bergeser dari satu lokasi ke lokasi lain secara otomatis. Hasil foto tersebut kemudian dimozaik untuk menggabungkannya. Yang kedua, mengetahui topografi kebun. Melalui hasil foto drone kita bisa mendapatkan informasi tinggi lokasi yang difoto sehingga dapat dijadikan peta kontur. Dari peta tersebut dapat dibuat peta digital elevation model atau DEM sehingga topografi di kebun dapat diketahui. Yang ketiga, membuat desain kebun. Hasil foto drone berupa foto kebun dan topografi dapat dijadikan acuan dalam membuat desain kebun yang meliputi blok kebun, jalan, lokasi konservasi, lokasi pembibitan, dan lain sebagainya. Pada lokasi dengan kelerengan yang sangat terjal, sebaiknya tidak dilakukan budidaya. Pada lokasi yang bergelombang, sebaiknya dilakukan terasan, dan pada area datar dapat dipilih sebagai area pembibitan. Menghitung jumlah pohon. Sensus pohon kelapa sawit dapat dilakukan dengan memanfaatkan foto drone kebun kelapa sawit dan software Ecognition. Pada saat ini telah terdapat software Ecognition khusus untuk menghitung jumlah pohon kelapa sawit, yaitu Palm Oil Ecognition. Yang kelima adalah analisis kesehatan tanaman. Kesehatan tanaman kelapa sawit dapat diamati dengan analisis visual maupun menggunakan analisis radiometrik. Normalized Different Vegetation Index atau NDVI adalah indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman. Yang keenam, monitoring pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit dapat dimonitoring dengan analisis visual maupun radiometrik. Konsolidasi menjadi lebih efisien dengan menerbangkan drone untuk mengamati ada tidaknya tanaman yang mati. Tanaman yang kerdil juga dapat diamati menggunakan foto drone. Yang ketujuh adalah pemupukan menggunakan drone. Drone dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pemupukan. Dengan menggunakan drone, pemupukan menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lokasi yang sulit dijangkau oleh manusia. Selain digunakan untuk pemupukan, drone juga dapat digunakan untuk menyemprotkan insektisida, fungisida, atau larutan yang lain. Kapasitas larutan yang bisa dibawa drone bervariasi tergantung dari spesifikasi drone tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.